Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safwan SPD, calon guru penggerak angkatan 6, mengajar di SD Negeri 2 Bengkalis. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Anita SPD, kemudian pengajar praktik Bapak Sulfi Akbar SPD. Di sini akan saya sampaikan tentang kesimpulan refleksi modul 1.1. Adapun yang menjadi pemantik pertanyaan nomor 1 adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama saya sampaikan yaitu bahwa saya dalam melaksanakan pembelajaran, bahwa murid itu saya jadikan sebagai objek, bukan subjek. Nah, sebelum saya mengajar, saya menganggap bahwa murid di kelas adalah objek, di mana seorang murid harus mengikuti seluruh perintah yang saya aturkan dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian selanjutnya memaksa murid menuntaskan kurikulum. Kita lebih mengutamakan menuntaskan kurikulum. Apakah anak itu paham tidak paham, yang penting sesuai dengan jadwal, kurikulum sudah tersampai dan sudah terselesaikan. Kemudian selanjutnya kelas harus tenang sesuai keinginan guru. Jadi sifatnya menonton, murid siswa harus fokus kepada guru saja, tidak boleh bermain, kemudian tidak boleh bergurau-gurau dan sebagainya. Kemudian yang terakhir selalu menggunakan metode yang menonton. Ini metode yang tidak bervariasi, metode yang tidak aktif, kreatif. Kemudian selalu menggunakan satu metode aja, dan sering kita pakai adalah metode ceramah. Yang ini membuat siswa mungkin lebih bosan karena kita sendiri yang bercakap tanpa ada timbal balik daripada siswa. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertama yaitu tentu tentang pemikiran KHRD berpusat pada murid. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda-beda karakter. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Kemudian memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai model pembelajaran. Kemudian saya lebih memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman, sebagaimana yang kita kenal dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sang tulodo, di depan memberi tauladan. Apa artinya? Seorang pendidik harus bisa membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan tepat. Kemudian ing madya mangon karso, di tengah membangun kekuatan. Artinya yaitu kehadiran pendidik dapat memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, potensi yang dimiliki anak dapat berkembang dengan baik. Yang terakhir, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Artinya seorang pendidik harus memberikan dorongan ke arah yang baik kepada siswa untuk selalu belajar dan tuntas dan maju berkelanjutan yang memiliki makna pada
kehidupan. Kemudian terakhir, pendidikan anak erat dengan kodrat alam dan zamannya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tentunya menjadikan murid sebagai subjek, ya, bukan objek. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pendidik yang dapat diterapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar itu adalah menjadikan murid di dalam kelas sebagai subjek, ya. Kemudian sehingga murid memiliki kemerdekaan dalam belajar, menerapkan pendidikan yang berpihak atau berpusat kepada murid dan memberikan respon yang positif dikala murid sedang mengekspresi dirinya, serta memposisikan seorang guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, tentunya membimbing supaya kelak dia menjadi murid yang mempunyai karakter yang budi pekerti yang luhur. Kemudian metode pembelajaran kreatif dan inovatif dalam menciptakan suasana kelas tentunya menjadi lebih menyenangkan, bagaimana tentunya menggunakan pembelajaran lebih menarik dan inovatif. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan melalui media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Kemudian yang selanjutnya, menuntun bukan memukul. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya kita harus menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Dalam proses menuntun, tentunya anak diberi kebebasan pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan serta arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Yang terakhir, jadikanlah guru seperti petani. Petani adalah orang yang sabar dalam bercocok tanam, daripada membersihkan lahan, kemudian mencangkul tanah, memupuk supaya subur, merawat buahnya supaya tidak busuk dan dapat dimanfaatkan. Begitu juga pendidikan ini, ketika kita seorang guru harus sabar mendidik anak, menjadikan karakter-karakter yang baik, kemudian kita mempunyai prinsip bahwa jangan mengharap yang lain ketika anak itu memang kompetensinya ada kompetensi yang tertentu. Jangan berharap ketika seperti petani itu menanam padi, ya akan tumbuh padi, tidak akan mungkin tumbuh jagung. Begitu juga menanam jagung, tidak mungkin akan tumbuh padi, pasti akan tumbuh jagung. Tentunya kita berharap dengan Merdeka Belajar ini, dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, tentunya masa depan anak-anak kita bisa kita tentukan dan mereka tentunya menentukan kehidupannya sesuai dengan karakter dan bakat mereka masing-masing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang pengalaman, pelajaran dan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Semoga bermanfaat dan kami mohon tentunya dalam hal ini banyak kekurangan dan kesilapan. Kami mohon tuntunan, bimbingan serta arahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.